Halo, selamat siang, pagi, sore, atau malam. Saya nggak tahu kapan Anda nonton acara ini. Ini acara dengan tema Suara Kang Sejo, dibawakan sama Kang Sobari. Ini ngobrol-ngobrol, dan kalau Anda pernah baca buku beliau berjudul Kang Sejo Melihat Tuhan, itu ada banyak sekali refleksi pemikiran yang menurut saya luar biasa. Kali ini kita ngomong soal hal-hal yang berkembang di masyarakat, dan kita minta tanggapan Kang Sobari mewakili pikiran Kang Sejo ini. Kang, ini kemarin tuh Pak Jokowi sudah membubarkan organisasi yang namanya HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Berikutnya setelah itu FPI, Front Pembela Islam, juga tidak mendapat legitimasi hukum di Indonesia, sehingga kemudian aktivitasnya memang tidak sesuai dengan hukum. Terlarang. Ya, posisinya sama kayak PKI. Terkutuk. Kemudian sekarang ada lagi nih, orangnya sama, model-modelnya sama, tumbuh lagi organisasi namanya Front Persaudaraan Islam. Mereka pakai singkatannya sama, FPI, logonya hampir sama, kayaknya semacam perlawanan ini, Kang Sobari. Mungkin ada tanggapan ini. Pertama dari fenomena FPI dulu lah, yang kemarin-kemarin kita lihat bareng-bareng, dan apakah Anda setuju untuk organisasi-organisasi kayak gini? Apakah berbahaya buat kita atau biarkan aja sebetulnya? Tidak bisa dibiarkan, selama kita bisa mengamati bahwa secara formal organisasinya dilarang, tapi manusia-manusianya tetap bergentayangan, tetap mengusung ideologi yang sama, tetap melakukan tindakan kekerasan yang sama. Nama FPI tetap dibikin, tetap ada, supaya ada. Itu kan karena nggak punya kreativitas. Iya. Ya ngapain? Iya. Ngapain mendaur sampah? Kalau sampah beneran didaur untuk pupuk, bagus, fungsional, iya, bagus. Iya. Tapi ini sampah kebudayaan, barang-barang yang mengotori sistem berpikir, yang mengotori sistem produktivitas, yang mengotori sistem kreativitas kita, yang mengotori spiritualitas, politik, spiritualitas, rohanian, mengotori begitu banyak hal dalam hidup kita yang terlalu mulia untuk diberi kekotoran-kekotoran. Masih menggunakan hal yang sama. Jadi ini gampang, mengidentifikasinya gampang, memberi respon itu juga gampang. Mereka akan berdalih pada kebebasan berserikat, berorganisasi. Silakan. Tapi berserikat yang secara simbolik, dengan seseni-seninya, dengan serohani-rohaninya. Tapi intinya Anda melakukan kekacauan dan perlawanan, Anda melakukan tindakan polisionil yang tidak hak bagi Anda, Anda mengutuk-ngutuk yang seni menjadi bukan seni, yang seni hanya menjadi politik, dan politik dalam hal itu menjadi kekotoran kebudayaan. Enggak ada produktivitasnya. Anda berrohani, menjunjung tinggi rohani, tapi Anda meremehkan orang sebagaimana FPI yang dibubarkan. Mereka sudah bilang, loh, kita sudah dibubarkan, sekarang ini FPI baru. nanti akan ada orang, FPI baru ini adalah FPI yang lebih spiritualistik. Nanti ada orang yang akan membela-bela, atau pasti ada pelindungnya. Pasti akan ada ini, karena ini mastermind-nya kan pasti ada. Yang nyuruh ini adalah mastermind yang tidak punya kreativitas. Dan kalau tidak ada mastermind, itu yang bukan master lah. Mainnya rakyat umum. Barangkali Haikal Hasan, barangkali siapa nama-namanya yang mendaur-daur kekotoran, dihidangkan lagi ke depan hidung masyarakat yang tajam, yang sensitif. Baunya sama, busuknya sama, spiritnya sama, namanya rohani, tetapi isinya adalah sampah-sampah kebudayaan. Kalaupun mereka mau seolah-olah kemana-mana mewakili agama Islam, boleh, gitu. Boleh. Makin mewakili makin nyata.
makin kenapa? Gimana tuh? Makin mewakili, makin nyata bahwa mereka tidak ada hubungan dengan agama. Gitu. Yang sudah itu kan teriak agama, tapi tidak pernah ada agama. Bagaimana kalau agama teriaknya lonte, itu lebih lonte apa? Lonte itu kan kutukan gitu. Kata makian. Kata makian, kata kutukan. Tapi dimuliakan dalam peristiwa forum Maulid waktu itu ya. Maulid Nabi. Memperingati peristiwa besar. Tidak jauh dari itu, yaitu serangan kepada Makkah oleh yang namanya tentara gajah yang dihujani oleh kerikil-kerikil yang diambil dari neraka oleh tentara, oleh burung-burung ababil. Ababil. Itu peristiwa berdekatan dan diperingati. Memperingati lahirnya Nabi dengan lonte itu. Kita tidak usah menjadi ahli agama untuk tahu bahwa ini bukan agama. Kalau orang sudah tertua saya mau ditipu agama, nggak usah. Ini cucu-cucu saya sudah tahu bahwa ini bukan agama. Terus kenapa mereka menggunakan apa? Menggunakan nama agama, pakai nama lama, orang-orang lama, spirit lama, anggota lama, untuk mengelabui orang yang cerdik di masyarakat. Orang cerdik kok dikelabui, dikira masyarakat isinya itu sekelas. Orang-orang dungu-dungu yang tidak punya spiritualitas. Mereka teriak agama tapi tidak pernah teriak spiritualitas. Tapi begitu jelas memuliakan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah, Nabiullah, Habibullah. Dengan kata-kata yang sudah disebutkan tadi, tepatkah itu? Dilantunkan, bukan dilantunkan, itu diteriakkan dengan kutukan oleh orang yang tidak malu mengaku cucu Nabi. Saya juga cucu Nabi. Iya kan? Malu saya kalau meneriakkan itu sebagai cucu Nabi. Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Kanjeng Nabi Adam aja mengajari kita kejujuran lah, bagaimana bisa sama jujurnya yang dipanggil oleh Gusti Kanjeng Nabi Adam dan tentang kejujuran dengan Rasulullah, Habibullah, Nabiullah, sebutnya dahsyat. Sama spiritualitas yang disama kejujuran, lahir batin, tulus, memuja Tuhan with heart and love. My religion is love, kata Rumi. Wah, my religion is love. You are love, betul. Kalau berubah menjadi puisi, puisi yang dahsyat. Dan pilihlah ya Allah, bukan itu. Kalau jadi puisi ya. Jadi puisi Hairil. Tuhan, biar dalam termamu, ku sebut juga namamu. Dahsyat kalau Hairil ya. Tuhan, di depan pintumu, aku mengetuk. Aku tak bisa berpaling. Hairil. Tarji. Aku telah temukan jalan, tapi bukan Tuhan. Tarji nyari Tuhan, tapi yang ditemukan oleh Tarji baru jalan. Lalu dia bertanya, penuh rindu, penuh cinta. Berapa abad lewat, berapa jejak menapak, berapa reloji pergi untuk sampai kepadamu. Ini belajar puisi kepada penyair. Jangan belajar puisi pada PKS, salah alamat lah. Yang ada apa tadi? Kalau kalah maka tidak ada lagi yang menyembahmu gitu. Itu belajar teks, lupa konteks. Belajar teks lupa konteks ya. Teksnya dalam kitab suci. Teksnya benar. Ada teksnya benar. Tapi diterapkan dalam konteks yang salah. Maka batil. Batilah apa yang benar dalam teks. Batil. Ya kita tahulah kalau kita bicara agama, sesuatu itu batil. Ya nggak usah terkutuk, nggak usah kafir, nggak, batil saja. Seperti kita mau sholat tapi kita ketempelan aja, wah ini batil. Batil dalam pengertian ini batal. Kita harus memperbarui. Tapi kalau batil itu bukan pada benda, bukan pada badan, bukan
pada pakaian, tapi batil itu dalam spiritualitas kita, batil dalam hati. Batil lebih dalam itu. Hilang, meaningless. Gak punya arti lah ya. Dan menjadi benda yang namanya meaninglessness. Itu produk dari orang-orang yang bangga menyembah kedangkalan-kedangkalan dalam politik. Sekarang ini kita menyaksikan dengan cemas. Politisi kita itu bangga pada kedangkalan. Terjerumus dalam kedangkalan. Doanya itu saja. Berdoa saja intinya supaya Jokowi mundur, lengser ya. Kalau nggak mau lengser, dilengserkan. Disuruh mundur, kalau mau mundur dimundurkan. Tapi tidak bisa. Jokowi itu truk yang remnya dipasang, pakem. Tidak bisa mundur, maju bisa. Karena itu diberi jalan untuk bisa maju, ngelundung, bisa ngelundung. Planning, Jokowi memplanning, membuat Indonesia itu harus menjadi maju. Indonesia hebat itu isinya manusia Indonesia yang kreatif, manusia Indonesia yang kompetitif terhadap bangsa-bangsa yang lain. Kompetitif sama kompetitifnya, dan presidennya memberikan pemikiran reflektif yang pemimpin-pemimpin dunia lainnya heran setengah mati. Malaysia highly respect this gentleman. Ini lebih dari Soekarno. Malaysia. Kagum. Tapi orang kita sendiri, Pak Jokowi itu mengalami apa yang dinamakan dilema kenabian. Kenapa tuh? Nabi-nabi itu terusir dari negerinya. Nabi-nabi ya benar. Tidak dihargai di negerinya dan berharga di negeri sesudah pindah. Begitulah eyang kita Nabi Ibrahim alaihi salam, kemana-mana. Dari kampungnya terusir dan dakwahlah kemana-mana dan beken. Beliau orang yang tidak habis-habisnya bertanya. Beliau orang yang tidak selesai bertanya tentang Tuhan, tentang makna Tuhan, dan apakah ketuhanan itu bagi manusia artinya. Apa arti ketuhanan untuk manusia? Untuk civilization, untuk peradaban, untuk memakmurkan, untuk ini, ya untuk segalanya itu. Dan Rasulullah SAW, dahsyat. Dia juga terusin dari Mekah kan? Diusir dari negeri bapaknya, pindah ke negeri ibunya. Mekah itu negeri ibunya. Nah, dari negeri bapaknya diusir, diterima oleh orang-orang di negeri ibunya, dimuliakan oleh kaum Ansor, para pembela, Nabi. Makanya saya sebenarnya menjadi banser. Sebenarnya kalau mengomongkan Ansor itu mestinya saya pakai jaket banser. Itu kontekstual itu. Sekarang ini kita bicara tekstual. Tidak punya basis konteks. Wah, itu dahsyat. Artinya dari Kang Sobari bilang bahwa Jokowi sedang mengalami dilema kenabian karena memang banyak orang nggak suka di negerinya sendiri ya, padahal di luar diapresiasi. Ada banyak. Jangan terpengaruh oleh kata-kata orang-orang bohong. Kan orang ini menyampaikan kebohongan. Nggak banyak sebetulnya. Banyak itu berapa? Please, present the number. Iya. Berapa banyak itu? Beliau terpilih oleh berapa juta manusia? 80-an? Iya, lebih sih. Ya, 80 juta pecinta beliau, pemilih yang bertanggung jawab. Dan sekarang sebagian mereka yang dulu tidak memilih, tidak ikut anti. Kalau yang tidak memilih ini anti, maka yang anti Pak Jokowi akan banyak sekali. Yang anti yang golongan minority. Dia juga ya. Pembohong. Mereka itu kalau golongannya intelektual atau nggak usah terlalu tinggi. Kaum sekolahan, mereka main teori, mereka main data, mereka memainkan angka, memainkan rumus-rumus. Mereka itu pencari kebenaran, tapi mengapa mereka mengoyak-ngoyak kebenaran di depan publik? Malulah. Ada orang yang namanya ahli filsafat, yang dari desain, yang di apa, tapi setiap saat berbicara kebohongan. Pada tataran konsep, pada tataran teks saja dia tidak jujur. Jadi harus sering bermain pada mainan-mainan yang namanya logika
yang kadang-kadang tidak dijangkau oleh logika sedikit orang yang mendengarkan. Dan logika dia berkata, Presiden Jokowi itu ingin mengubah Indonesia supaya Indonesia berubah. Padahal yang kita harapkan itu Jokowi yang berubah. Bohonglah dia, karena dia mengkritik sebagai kekuatan kritik di masyarakat, di golongan terpelajar yang diharapkan kritiknya, tetapi kritiknya itu berakhir pada Jokowi harus mundur. Udah nggak beres. Banyak orang-orang yang punya sebutan kaum terpelajar, para pencari kebenaran, tapi mengoyak-ngoyak kebenaran di depan publik. Bagi saya, sebaiknya tidak usah terlalu didengar, karena mendengar mereka itu kita hanya menambah polusi dalam pikiran kita, dalam jiwa kita. Nah, kembali kepada organisasi baru dengan nama baru, itu ingin mempropagandakan barang yang sudah rongsokan itu, barang yang sudah buangan tapi dibaru-barukan. Itu mereka menghadirkan sup hangat, apapun supnya, tapi di dalam pespot. Jadi sup hangat disajikan dalam pespot. Di depan publik terbuka bagi siapapun, kan memalukan lah. Jadi berorganisasi itu harus kreatif mengubah ideologi, kreatif melaksanakan ideologi dan menjabarkan ideologi itu dalam amalan, karena kan namanya juga orang beragama itu pikiran dan amal, iman dan amal itu dua hal yang harus dibuktikan. Kalau iman tidak ada amalnya, apa gunanya? Oh, ini menarik nih, Kang. Ujung-ujungnya adalah bagaimana melakukan amalan-amalan atas keyakinan, dan artinya bermanfaat buat publik ya, Kang ya. Bukan malah menjadi menghancurkan kehidupan masyarakat. Itu bukan pemimpin. Bukan pemimpin. Terima kasih Kang Sobari. Ini suara Kang Sejo yang terus-menerus menjadi inspirasi bagi kita untuk melihat fenomena masyarakat saat ini. Saya Eko Kuntadi dan Kang Muhammad Sobari mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.